Hai semuanya, sebelumnya Om Swastiastu. Kembali lagi di obrolan santuy. Jadi di obrolan kali ini kita bakal bahas apa, San? Bahas salah satu filsuf dari sejarah filsafat, yakni Franz Wilhelm Nietzsche. Wow, kayaknya bakal menarik nih obrolan kita kali ini ya. Jadi simak terus video ini agar bisa jadi literasi bagi kita semua. Pada pembahasan pertama itu dimulai dari buku tentang nyanyian Zarathustra yang berjudul To Speak Zarathustra. Nah, yang nantinya akan dijelaskan oleh Desa Safira tentang buku tersebut. Ya, silakan. Oke, makasih Santi buat waktunya. Jadi di sini kita bakal bahas tentang buku yang ditulis oleh filsuf Nietzsche, yaitu berjudul The Escape Zarathustra. Oke. Jadi Friedrich Nietzsche itu adalah filsuf yang berasal dari Jerman. Pemikiran Nietzsche yang paling terkenal itu adalah pemikirannya tentang Tuhan yang menganggap bahwa Tuhan itu telah mati. Pada tahun 1865, Nietzsche memantapkan dirinya untuk meninggalkan agamanya, yaitu agama Kristen, dan mulai melancarkan serangannya kepada kaum-kaum teisme dengan menulis buku yang berjudul The Speak Zarathustra. The Speak Zarathustra. Dalam buku ini, Nietzsche menjelaskan bahwa filsafat tidak akan bisa berkembang apabila manusia masih terbelenggu dan terkungkung oleh teologi yang mendominasi aturan dan nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam bukunya ini, Nietzsche menyampaikan keresahannya melalui tokoh yang bernama Zarathustra, di mana dalam buku The Speak Zarathustra, Nietzsche menuliskan bahwa Zarathustra adalah seseorang yang sangat jujur. Kejujuran yang dia sampaikan berupa prinsip dan doktrin, berupa pandangan kebenaran atau perspektivisme. The Speak Zarathustra merupakan tulisan tangan Nietzsche yang berisi sejarah persahabatan, angan-angan kegembiraan, dan dukanya yang paling kelam. Dari bukunya itu, Nietzsche akhirnya dipandang sebagai filsuf yang sangat pemberani. Ia berani membongkar kebobrokan manusia yang diselubungi berbagai dalih cemerlang ketika dilihat dari luar. Menurut Desak, itu bagaimana sih, kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Kembali lagi, dia berpikir seperti itu karena dia menganggap bahwa filsafat dan teologi itu adalah sesuatu hal yang harus dipisahkan. Karena bagaimanapun menurutnya, apabila filsafat masih terbelenggu oleh teologi, maka ia tidak akan bisa mencapai objektivisme. Jadi inti dari Zarathustra ini itu tentang pertentangan antara filsafat dengan teologi, ya, seperti itu ya. Jadi inti dari buku To Speak Zarathustra ini itu mengenai pertentangan antara filsafat dengan teologi, di mana filsafat itu tidak boleh dicampur adukan dengan teologi, padahal mereka pasti bisa berjalan berdampingan ya, seperti itu ya. Oke. Nah, tujuan dari buku ini adalah Nietzsche pada hakikatnya hanya ingin menyampaikan dan menyadarkan manusia dari selubung kepalsuan yang sebenarnya mematikan eksistensi manusia itu sendiri. Ketika manusia tidak menyadari bahwa ia memiliki kehendak, maka hidupnya hanya akan sekedar berjalan tak tentu arah. Nietzsche meradikalkan konsep ini dengan kehendak untuk berkuasa seperti wujud dari manusia yang adikuasa.
Meskipun Nietzsche menganggap bahwa Tuhan telah mati, bukan berarti Nietzsche benar-benar seorang yang ateis. Karena pada dasarnya ketika Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, sebenarnya ia pun menjelaskan bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Jadi sebelum Tuhan itu dikatakan mati, artinya Tuhan itu masih ada. Namun sekarang sudah dianggap tidak ada lagi oleh Nietzsche. Seperti itu sebenarnya pemikiran Nietzsche, semoga bisa dipahami dan bisa menjadi literasi untuk kita semua. Ya baik, terima kasih Desa karena sudah menjelaskan tentang buku Tooth Speaks Zarathustra itu. Jadi isi buku tersebut memisahkan antara filsafat dengan teologi dan menganggap bahwa Tuhan itu telah mati atau telah tiada. Karena tadi itu pemikiran yang rasionalnya dia seperti itu ya. Iya. Nah, oke, poin obrolan kita yang kedua kali ini kita bakal bahas tentang pemikiran Nietzsche tentang manusia unggul. Jadi, menurut Santi, manusia unggul menurut Nietzsche itu apa sih? Oke, kita mulai dari arti kata dari manusia unggul itu sendiri ya. Kata lain dari manusia unggul menurut Nietzsche itu disebut dengan der Übermensch. Der Übermensch yang artinya manusia atas dan memiliki, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Superman ya. Akan tetapi Kofiman itu menyebutnya Overman karena kata Superman itu mungkin kurang tepat, jadi ia menyebutnya Overman. Nah, menurut paham Nietzsche, manusia atas itu sebelumnya itu dikaitkan ke dalam ateisme, karena dimana manusia atas itu mengetahui bahwa Tuhan itu telah mati atau Tuhan itu udah nggak ada. Dimana manusia atas yang disebutkan oleh Nietzsche ini adalah manusia yang akan datang. Nah, yang akan datangnya di sini kita tidak tahu, mungkin akan abad selanjutnya atau bagaimana, mungkin perubahan dari teologi ke filsafat itu kita juga udah nggak tahu ya. Pemahaman tentang manusia, tentang akan keadaannya Tuhan kita juga udah nggak tahu gitu. Jadi bahwasanya manusia atas itu juga adalah tujuan dari, oke, kita break dulu ya. Manusia itu adalah tujuan. Nah, kata Nietzsche itu tujuannya di sini itu merupakan jembatan ke arah tujuan itu. Artinya Nietzsche berkata bahwa manusia atas ini adalah bentuk dari kaisar Romawi atau bentuk dari kerajaan kaisar Romawi mungkin yang mempunyai jiwa Kristus. Dia di sini menyinggung tentang umat Kristiani ya, yang mengkritik umat Kristiani bahwa di sana itu mereka membelenggu umatnya seperti itu. Makanya dia mengatakan bahwa manusia unggul ini itu sudah tidak menganggap Tuhan lagi. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan obrolan kita kali ini tentang pemikiran Nietzsche mengenai Tuhan dan manusia unggul sebenarnya cukup berkaitan. Dalam buku Nietzsche tadi, Zarathustra mengatakan bahwa manusia adalah sebuah jembatan antara hewan dan adi manusia. Manusia unggul atau Übermensch, orang yang menyeberangi jembatan itu bisa jatuh ke kanan ataupun ke kiri, yang itu artinya manusia harus bisa menetapkan pilihan mau maju atau mau mundur. Seperti itu. Perlu usaha dan tekad untuk menjadi seorang manusia yang unggul, dan bagi mereka yang gagal akan terjatuh dan tertinggal. Kemudian dilupakan begitu saja. Mereka yang gagal tetap menjadi manusia hingga mati, tetapi tidak akan menjadi manusia yang berguna. Itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Friedrich Nietzsche mengenai manusia unggul dan konsep Tuhan sudah mati. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi literasi untuk kita semua. Kami berdua mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam pembuatan video ini atau dalam penyampaian kita tentang pemikiran Nietzsche. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Santi Santi Santi. Thank you for watching guys.